Thank you para volunteers. Kalau Anda perhatikan, volunteers tempat ini, all generation, melayani Tuhan bersama-sama di dalam rumah Tuhan di tempat ini. So thank you all the volunteers and semua yang melayani Tuhan sama-sama memungkinkan ibadah online ini boleh terjadi. Doakan di bulan Juni ini, we are so excited to announce you, kita merencanakan dalam preparation untuk on-site service. Dan tunggu pengumumannya, Anda ikuti terus apapun yang kita umumkan supaya Anda tidak ketinggalan karena kita perlu registrasi dan karena tempat terbatas kita mengikuti protokol kesehatan dan kita akan sama-sama berjumpa secara onsite dalam kapasitas yang terbatas. Dukung terus supaya kita bisa melakukannya dan saya percaya semakin banyak orang-orang boleh datang kepada Tuhan baik melalui onsite maupun online. Sudah masih dalam tema bounce back di bulan ini, berapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus selama 40 hari, dia memastikan kepada murid-muridnya supaya mereka terus tinggal dalam panggilan Allah itu. Makanya dia menguatkan supaya mereka tidak lemah, mereka tidak khawatir, mereka terus dikuatkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kalau Anda perhatikan di minggu-minggu depan ini bangsa kita 20 Mei akan merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Gak kebetulan dua hal ini bisa terjadi dan tema bulan Mei ini adalah bounce back. Hari ini saya akan sharing, kita akan berbicara mengenai naik. Bagaimana kita bisa bounce back dengan naik. Kalau kita minggu pertama kita belajar tentang mantul, minggu kedua kita belajar tentang weight, tentang perkataan kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar kembali dari firman Tuhan. Yuk kita lihat dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 14. Di sini dikatakan bahwa tetapi kalau kamu masih menderita karena melakukan hal-hal yang benar. Ingat, bounce back diawali dari kita mengalami penderitaan. Sama seperti teladan Kristus, dia mengalami penderitaan, dia bertahan, bahkan mengalami kematian, tapi hari ketiga dia dibangkitkan kembali. Masih ingat ya, kita berbicara mengenai bounce back ini. Nah, masalahnya ketika ada penderitaan di dalam kehidupan kita yang disebabkan oleh dosa, kesalahan, itu waktu untuk kita bisa ngaku, saling ngaku dosa, dan kita berubah. Kita izinkan kasih karunia Allah itu mengubahkan kehidupan kita. Tapi di sini Petrus mengatakan, jika kita mengalami penderitaan karena melakukan hal yang benar, ingatlah bahwa Tuhan pasti akan memberkatimu. Sama seperti Yakobus pernah mengatakan, anggaplah suatu berkat ketika engkau diizinkan untuk mengalami berbagai macam ujian dan pencobaan di dalam kehidupan kita. Petrus dalam terjemahan simple, terjemahan sederhana bahasa Indonesia, mengatakan ketika kita menderita karena melakukan hal yang benar, artinya kita udah cek kehidupan kita bisa melihat kehidupan kita, penderitaan merupakan bagian dari perjalanan kekristenan kita. Dikatakan Tuhan pasti akan memberkatimu. Dan ingatlah firman Tuhan ini, janganlah kamu merasa takut kepada mereka yang mengancam kamu, janganlah merasa khawatir. Ingat, ancaman mereka adalah pemerintahan Kaisar Nero, di mana mereka mengalami tekanan, mereka mengalami kesedihan, mereka mengalami penderitaan. Makanya caranya mereka untuk melawan itu adalah dengan meresponi, jangan takut dan jangan khawatir. Itu caranya meresponi penderitaan, sehingga kita bisa sama-sama bounce back, sama-sama bisa bangkit, sama-sama bisa mantul. Dan diingatkan di sini di ayat 15, di dalam keadaan itu, dua minggu yang lalu kita berbicara tentang mantul, bagaimana kita bisa bounce back. Di dalam keadaan itu ketika seluruh kehidupan kita mengalami penderitaan, tekanan, atau kita mengalami dibanting seperti kayak gini.
Ingat satu hal, tinggikanlah Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau di dalam apapun, manusia sekeliling kita bisa menempa kehidupan kita. Kita mengalami suatu penderitaan yang bukan karena salah kita. Tapi dikatakan kalau engkau ingin bangkit, tinggikanlah Kristus. Dan kita bisa melihat, semakin kita ditekan, semakin kita mengalami tekanan, penderitaan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ini terbuat dari suatu barang seperti emas murni, dikatakan di situ kita meninggikan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Dia berdaulat atas kehidupan kita. Kristus penguasa penuh di dalam hidupmu. Kita percaya kita nggak usah merasa takut atau khawatir. Bahkan kita bisa selalu siap. Katakan di chat box, selalu siap menjawab orang yang bertanya. Makanya aneh ya, kalau engkau melihat orang yang mengalami penderitaan, tapi mereka meninggikan Kristus. Dia tahu bahwa Tuhan berdaulat di atas kehidupan kita. Dia tahu bahwa Tuhan itu menjadi penguasa penuh di dalam kehidupan kita. Kita selalu siap menjawab. Sehingga orang-orang itu akan tanya. Dan ini bukan saya yang nulis loh, ini terjemahan sederhana Indonesia. Alkitab menulis, kita ini akan selalu siap menjawab orang-orang yang bertanya. Orang-orang sekitar kita akan tanya, kenapa sih di tengah-tengah bantingan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ujian, engkau masih berharap kepada Kristus dan engkau ditekan, engkau enggak semakin loyo, tapi engkau semakin bounce back, semakin bangkit. Bola ini dibuat dari karet, dari rubber. Semakin kualitasnya ini baik, akan semakin tinggi untuk mantul. Pernah main bola bekel, saya masih kecil pernah tahu. Bola bekel itu benar-benar nggak ada rongga udaranya. Benar-benar full dari karet semua. Ketika dia dibanting, ketika dia dipantulkan, dia mantulnya itu tinggi banget. Bahkan masih bisa sampai ke ceiling, ke atap-atap itu. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Di sini dikatakan bahwa hendaklah kamu menjawab dengan lemah lembut, dengan rasa hormat. Jagalah supaya hatimu tetap bersih. Makanya ketika kita mengalami kehidupan kita ditekan, kemudian kita meninggikan Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Dia berdaulat atas kehidupan kita. Yang kita butuhkan adalah memiliki hati yang tetap bersih. Keep a clear conscience before God. Makanya di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tekanan yang kita hadapi, kadang-kadang kita nggak tahu harus bertanya apa. Seringkali kita bertanya, why me? Why me? Kenapa bad things happen to good people? Seringkali kita bertanya itu. Dan jujur, mungkin kita nggak pernah bisa menjawab. Tapi kita tahu bahwa Dia penguasa penuh, Dia berdaulat atas kehidupan kita. Yang kita perlu miliki adalah keep a clear conscience before God. Demikian orang-orang itu akan menceritakan hal yang tidak benar mengenai kamu, orang akan menggosepi kita, dia akan tanya, dia salah apa ya? Dia salah apa ya? Kenapa ya dia mengalami hidup seperti kayak gitu? Contohnya Ayub, begitu banyak orang melihat dia dosa apa ya? Mungkin salah sama Tuhan, mungkin lupa persembahan dan lain sebagainya. Teman-temannya semua mempertanyakan itu. Tapi di sini dikatakan Ayub menjaga clear conscience, menjaga hatinya tetap bersih. Sehingga orang-orang sekitarnya akhirnya mengakui bahwa ada bukti bahwa kelakuan baik karena kamu melayani Kristus. Saya berdoa kita semua ketika kita mengalami kehidupan ini, mengalami penderitaan, kita bisa bounce back. Nah, kata clear conscience sendiri, ini dalam bahasa aslinya itu dikatakan synesis. Itu artinya adalah kesatuan antara pikiran dan ucapan dan kemudian hati nurani kita. Apa yang kita katakan itu, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita perbuat itu selaras dengan values yang kita pegang. Sama halnya ketika kita memegang kehidupan kita menjaga iman kita di dalam Kristus Yesus, kita memegang teguh dan kita nggak goyah sama seperti Ayub, itu dikatakan sebagai orang yang memiliki clear conscience. Makanya clear conscience ini akan menjawab, menyelidiki, kita akan sadar apakah tindakan, pikiran, dan perkataan kita ini selaras dengan
nilai yang kita pegang. Karena kalau tidak, dia akan menolak. Makanya conscience atau dalam bahasa Gerikanya adalah synedesis, itu adalah moral awareness atau moral consciousness. Kesadaran akan nilai yang kita miliki. Nah, kesadaran ini akan bereaksi ketika tindakan kita, pikiran kita, dan perkataan kita itu selaras atau bertolak belakang dengan standar yang kita miliki. Dalam hal ini adalah di dalam Kristus. Makanya ketika kita menghadapi tekanan, penderitaan, penting untuk kita menjaga kita supaya tetap dalam clear conscience di dalam kehidupan ini. Nah, saya akan bagikan 4 hal secara cepat. Karena kita berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, saya berikan singkatan naik, N-A-I-K. Nah, N yang pertama adalah never give up, look up. Jangan putus asa, don't lose heart. Jangan engkau menjadi tawar hati, selalu pandang ke atas. Dan ini firman yang sama Tuhan Yesus berikan. Dan ketika Yohanes pasal 14 ayat 1-4. Nah, Anda harus tahu konteks ini. Bangsa Israel pada waktu itu selama 400 tahun tidak menerima firman. Mereka bertanya-tanya siapakah yang akan menjadi raja orang Yahudi itu. Jadi kemudian ketika tiba-tiba Yohanes Pembaptis memberitakan tentang Tuhan Yesus, mereka akan tanya. Mereka semua tanya apakah ini Mesias yang mereka harapkan. Jadi tahu ya konteksnya waktu itu. Jadi pada waktu itu Yesus datang, murid-muridnya semua happy. Dia katakan, ini dia yang akan melawan segala penguasa, raja-raja yang tidak sesuai atau tidak selaras pada zaman itu. Ada Raja Herodes dan lain sebagainya pada waktu itu. Dan dia mengharapkan bahwa Tuhan Yesus ini akan menjadi pembebas kehidupan mereka. Sehingga dia menjadi raja yang adil, sehingga Tuhan Yesus memerintah selama-lamanya di bumi pada waktu itu. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus memberitakan bahwa dia akan mati. Kemudian dibangkitkan. Bahkan dia akan naik ke surga. Nah, murid-murid ini kan nggak tahu apa yang terjadi. Mereka berharap bahwa sosok Tuhan Yesus ini akan menjadi raja sesuai dengan versi mereka. Karena itu mereka mulai sedih bahwa Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia akan mati, kemudian bangkit, kemudian akan naik ke surga. Nah, konteksnya ini berbicara mengenai pengharapan yang mulai sebenarnya mereka berharap penuh Tuhan Yesus itu nggak mati, tapi kemudian dia memberitakan bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya semua. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, janganlah bersusah hati, don't lose heart. Don't let your heart be in trouble, bahasa Inggrisnya. Teruslah percaya kepada Allah dan juga kepadaku. Makanya ketika kehidupan kita mengalami tekanan, mengalami penderitaan, ada suatu firman yang sama Tuhan Yesus katakan di dalam kehidupan kita, don't give up, look up. Teruslah percaya kepada Allah dan kepadaku. Dia katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana mendahului kalian untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kalian. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, don't worry, don't give up, don't lose heart. Aku menyiapkan tempat supaya kita bisa stay selama-lamanya. Dan aku sudah pergi ke rumah Bapakku dan tempat kalian sudah siap, aku akan datang kembali membawa kalian ke tempat itu. Supaya di mana aku berada, di situ juga kalian ada. Ke tempat di mana aku pergi, kalian tahu jalan ke situ. Perkataan yang sama mungkin kita bisa lihat di dalam kehidupan kita. Ada sebagian dari kita mungkin mengalami ada pengharapan yang pupus, mengalami keputusasaan. Karena kita mengalami mungkin penderitaan, mengalami ketidakpastian, dan Tuhan Yesus mengatakan, don't lose heart. Karena Amsal juga mengatakan, kenapa? Kenapa kita itu di tengah-tengah tekanan yang kita terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita mungkin di bawah kehidupan kita, ketika kita udah mulai nggak kuat, bahayanya itu adalah kita menjadi tawar hati.
Orang yang terlalu banyak menunggu dalam ketidakpastian atau terlalu banyak menderita tanpa ada kepastian, itu mengalami tawar hati. Dan ketika engkau tawar hati, Amsal 24 ayat 10, pada masa kesesakan, I know sebagian Anda mengalami masa-masa kesesakan, ekonomi yang belum pulih. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu saya katakan, manage your expectation. Tapi ketika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, di sini saya tunjukkan sebuah siklus dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita mengalami kelahiran, kita mengalami pertumbuhan, kita mengalami kedewasaan. Nah, mungkin selama setahun terakhir atau 2 tahun yang terakhir ini, atau mungkin beberapa dari Anda mengalami 5 tahun terakhir ini, engkau mengalami deep, jatuh pada titik yang sangat dalam. The problem ketika engkau ada di bawah, ketika posisi deep di bawah itu, engkau akan mengalami penurunan. Nah, yang kita tidak tahu adalah pada satu titik terendah, ini ada dibawa kita pada suatu persimpangan, di mana ketika kita tawar hati di dalam kesesakan, kita akan kehilangan pengharapan, akan menuju pada kematian. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, never give up, look up. Kita nggak tahu sampai seberapa jauh ketika kita mengalami itu. Pada suatu titik, Tuhan membangkitkan kita sehingga kita bisa bounce back. Kita akan terbang, kita akan pergi jauh lebih tinggi lagi. Semakin engkau menjaga clear conscience, semakin engkau peka, don't give up, but look up. Engkau memandang terus, berharap pada Tuhan Yesus. Engkau akan melihat kehidupanmu. Yes, engkau mungkin mengalami deep di dalam kehidupanmu, but you never know sampai titik mana di mana engkau akan mantul kembali. Engkau akan naik lagi ke atas, bahkan bisa terbang lebih tinggi lagi. Amen. Nah, hal yang kedua, saya kasih poin ini adalah adjust your filters. Tahu ya, filters. Filters itu bicara soal perspektif. Cara yang pandang yang kita lihat. Ini perlu di-adjust. Karena kalau engkau melihat suatu objek yang sama, tapi engkau pakai filter yang berbeda, hasilnya berbeda. Nah, kalau Anda biasa dengan online melalui Zoom, Anda tahu bahwa ada satu fitur di sana adalah filters. Nah, ini suasana meeting ketika kita meeting FGF Office gitu ya. Jadi Anda tahu semua pakai filters yang berbeda-beda. Ini hanya filter secara virtual. Tapi bayangkan ketika kita melihat sesuatu, kacamatanya beda-beda semua. Atau engkau mungkin beli kacamata yang ada 5 filtersnya. Bisa ngelihat warna biru, merah, kuning. Semua itu terlihat berbeda walaupun objeknya sama. Nah, saya mau ngajak kita untuk melihat situasi di dalam kehidupan kita dari kacamata, dari filter yang benar. Karena apa? Di dalam kitab Lukas dikatakan adalah mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh hidupmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh hidupmu. Jika ada terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Makanya di sini dikatakan, clear conscience itu berbicara mengenai hati kita, berbicara mengenai tindakan kita, berbicara mengenai perkataan kita, berbicara mengenai pikiran kita. Nah, jendela untuk masuk dalam pikiran, perkataan, dan hati kita itu adalah mata. Jadi bagaimana cara kita memandang? Jika mata kita jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Saya minta foto ini dari Pastor Hadi. Pada waktu dia ngambil, coba Anda lihat. Ini tanpa filter. Ini adalah waktu matahari terbit. Dia jago banget ya, fotonya bagus banget Pastor Hadi. Nah, ini dia ambil kira-kira pagi hari. Dan kemudian saya tanya, coba pakai filter yang berbeda. Nah, objeknya sama, tapi ini seolah-olah sudah mulai siang, karena semuanya terang. Karena apa? Bukan karena objeknya ganti, bukan karena fotonya ganti, tapi filternya yang ganti. Kemudian coba lagi, ganti lagi filter. Wah, ini seperti senja gitu ya. Sudah mau mulai agak-agak gelap sore gitu ya. Kalau Surabaya sore itu cepat banget gelapnya. Kira-kira jam 5, apalagi mendung-mendung jam 6 gitu ya. Seolah-olah kelihatan mulai gelap.
Nah, kalau kita filternya kayak gini, seolah-olah ini sebagai tempat yang gersang. Seperti tempat yang gak ada kehidupan di sana. Dan itulah yang disebut dengan mata. Cara kita berpikir, action kita, cara kita bertindak, itu tergantung dari perspektif kita dalam melihat situasi. Penderitaan dalam hal ini yang kita alami di dalam kehidupan ini. Jika mata kita, filter yang kita pakai itu gelap, gelaplah seluruh kehidupan kita. Karena segala sesuatu kelihatan gelap di dalam kehidupan kita. Nah, apalagi kalau pakai filter ini. Berapa banyak di sini mengatakan, aduh aku kabur, gak bisa ngelihat apa-apa. Karena filter yang kita pakai itu salah. Atau kalau bilang kacamata, kacamatanya lupa dibersihin gitu ya. Kadang-kadang kita bisa melihat, bukan salah objeknya. Kita mau salah, mau ngomong apapun gak ada bisa. Karena filter yang kita pakai salah. Demikian juga dalam sebuah buku yang ditulis oleh Craig Groeschel, dia katakan filter ini yang menyebabkan orang itu menjadi bias. Itu mental filter atau framework di mana orang bisa melihat kehidupan ini dari sudut pandang yang berbeda. Dia pakai kata cognitive bias. Dia mengatakan bias ini yang menyebabkan dua orang yang berbeda merespon situasi yang sama dalam sudut pandang different ways. Dalam sudut pandang yang berbeda. It's not the facts that are different, but the filters yang berbeda. Pernah lihat dua orang dipanggil oleh bosnya. Dua orang. Satu dipanggil bosnya, pimpinannya dia bilang, wah asik. Bakal naik gaji nih, bos lagi manggil. Tapi satu orang lagi dipanggil bosnya, ini sama-sama dipanggil, mungkin menjelang lebaran gitu ya. Dia bilang, waduh salah apa ini, penuh dengan ketakutan. Atau kerjaan apa nih, aduh belum apa-apa udah ngomong sorry waktu datang. Padahal bosnya cuma mau spend time and ngobrol. Yang satu, dia punya gambar yang baik mengenai otoritas, bahwa otoritas bisa diajak ngobrol. Yang satu, dia memiliki cara pandang otoritas itu orang yang selalu marah. Bahasa kasihnya otoritas itu kalau manggil pasti cuma marah-marah. Kalau bagus nggak pernah dipuji dan lain sebagainya. Bukan masalah bosnya yang salah, bukan karena orangnya yang berbeda, tapi filter yang kita pakai atau pengalaman yang kita hadapi itu berbeda. Karena itu pastikan mata Anda bersih, sehingga engkau bisa melihat segala sesuatu itu dengan terang. Ada begitu banyak orang punya bias tersendiri, melihat orang yang berbeda dengan dirinya. Berbeda culture, berbeda latar belakang, berbeda ekonominya, berbeda budaya, beda cara gaya hidup dan lain sebagainya. Kita memasang filter, oh orang yang seperti ini pasti jahat, orang yang seperti ini pasti mata duitan, orang yang seperti ini. Kita punya bias sendiri terhadap orang lain. Bukan karena orang yang salah, kadang-kadang filter yang kita pakai dalam melihat orang lain itu salah. Makanya kalau kita mau bangkit, adjust your filter. Nah, yang ketiga saya mau katakan tentang identify your toxic thoughts. Kenali pikiran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ini buku yang tadi saya katakan dari Craig Groeschel. Dikatakan your life is the reflection of the thoughts you think. Change your thinking, you change your life. Nah, toxic thoughts ini adalah seperti perkataan yang selalu ada di dalam pikiran kita. Yang selalu mengatakan, aku nggak bisa berubah. Aku nggak bisa berubah. Dari dulu aku stagnan. Atau perkataan yang selalu terngiang-ngiang dalam pikiran kita yang mengatakan bahwa kamu jelek. Dibandingkan sama kakakmu, kamu nggak bisa apa-apa. Dibandingkan sama adikmu, kamu nggak bisa apa-apa. Itu yang terngiang-ngiang. Itu toxic thought. Ada orang yang mengatakan, aku nggak akan bisa bebas dari hutang. Setiap kali aku selalu terikat satu. Gali lubang, tutup lubang. Dan itu selalu perkataan sehingga menghambat kita untuk bisa bounce back. Menghambat kita karena kita belum bisa identify pikiran apa yang salah di dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada beberapa orang bilang aku nggak akan mungkin bisa dalam relationship. Setiap kali masuk dalam relationship, jalan 6 bulan, jalan 1 tahun, putus. Dan itu berulang-ulang sampai satu titik Anda memiliki pikiran toxic thoughts yang mengatakan kamu tidak akan
bisa masuk dalam relationship. Orang tuamu, broken home, gak mungkin kamu punya pacar, siapa yang mau sama anak yang broken home dan lain sebagainya. Itu toxic thought yang harus dikalahkan dengan pembaharuan pikiran kita. Sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Ketika kehidupan ini membanting kehidupan kita, kita akan terus mantul. Karena apa? Kita memperbaharui pikiran kita. Kita mengetahui apa yang menjadi kehendaknya. Kita tahu apa yang terbaik pada setiap keadaan. Dan kita dimampukan untuk mengerti dan memilih apa yang baik, paling tepat bagi kita, serta menyenangkan hati Tuhan. So how to remove the toxic thought ini dalam kehidupan kita yang selalu mengganggu pikiran kita? Replace them with the truth. We need to look to God's word. Aku nggak bisa berubah, tapi firman Tuhan mengatakan, di dalam Kristus, aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku nggak bisa menjalin hubungan, masuk dalam relationship. Tuhan menciptakan engkau untuk suatu hubungan. Itu ada di dalam firman Tuhan. Aku nggak akan bisa mengalami kelimpahan, tapi firman Tuhan mengatakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Kalau engkau ingin bangkit, engkau ingin naik, identify your toxic thoughts, remove it and replace with the truth. We need to look for God's word. Dan yang terakhir, yang saya mau katakan di sini, know how to reframe. Belajar untuk menata frame yang kita letakkan. Tahukah Anda bahwa sehebat-hebatnya suatu lukisan selalu ada bingkainya. Dan bingkainya ini akan mempertegas lukisan yang akan dilihat. Sehingga setiap orang bilang ini cocok banget. Kalau bingkainya salah, lukisan ini nggak terlihat sehebat apa yang dipikirkan oleh sang artis sebelumnya. Nah, coba lihat di sini. Dalam kehidupan kita punya bingkai. Ayo coba tulis di chat itu. Kalau Anda ngelihat foto ini, ngelihat apa? Kebanyakan dari kita ngelihat 2 anjing. Padahal kalau saya sempat tinggal di Seattle, saya bisa ngelihat yang di tengah itu gambar Space Needle yang ada di sana. Kenapa saya punya ini? Karena pikiran saya sudah terpola, saya punya bingkai tersendiri sehingga saya bisa melihat ini semua. Saya reframe. Nah, berapa banyak pernah ngelihat ini? Umur 16 atau 60 tahun. Ada yang bilang 22, betul, itu 22. Ada yang bilang ini gadis 16 tahun, ada yang bilang ini nenek-nenek 60 tahun. Tergantung dari apa yang pernah kita lihat sebelumnya. Gambar apa yang kita pernah lihat sebelumnya. Berapa banyak lihat ini sebagai laki-laki yang sedang berlari menuju salju, atau Anda melihat ini anjing yang sedang datang ke arah Anda. Tergantung bagaimana engkau frame gambar ini. Pola pikir Anda yang mana engkau taruh. Makanya how to reframe dikatakan senjata kita bukan senjata duniawi, tapi sanggup merobohkan benteng-benteng. Paulus mengatakan, di sini mengatakan bahwa kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya pada pikiran Kristus. How to reframe? Pertama, thank God for what didn't happen. Di awal Januari lalu, saya masih ingat itu hari Minggu. Kami pada waktu itu sepedaan ke arah Suramadu. Ketika on the way balik, salah satu dari teman yang kita ikuti, yang ikut bersama-sama dengan kita, tiba-tiba nggak kuat, kemudian jatuh dan berdarah. Kemudian saya berdua sama istri saya ada di belakang. Melihat darah itu istri saya sigap, saya takut, saya sibuk-sibuk telepon. Tapi istri saya karena kebanyakan nonton Korea, dokter romantik gitu ya, dia langsung sedia, dia taruh ini. Permasalahannya adalah, saya nyoba telepon ambulan nggak ada, waktu itu nggak bisa ditelepon. Dan saya coba telepon, ada kekhawatiran. Tapi tahukah Anda bahwa dalam situasi yang genting ketika kita merasa kita nggak bisa melakukan apa-apa, yang pertama yang kita ngelihat untuk reframe the situation itu adalah thank God for what didn't happen. Bersyukur untuk apa yang tidak terjadi. Pada waktu itu sambil menunggu bala bantuan, istri saya menekan luka itu supaya darah nggak mengocor. Kita bersyukur, untung ya cuma jatuh. Kok nggak jatuh di belakang ada yang nyantap, nyantap itu bahasa Jawa. Kok di belakang nggak ada yang nabrak sepeda motor. Kita bersyukur di sana. That's how you reframe the situation yang berat penderitaan yang alami. Dan yang kedua adalah reframe. Tahukah pada waktu saya nelpon agak susah diangkat,
dalam hati saya ketika kita mau bawa ke rumah sakit. Wah, jangan-jangan nggak diterima, jangan-jangan di rumah sakit digeletain lama-lama. Nah, seringkali pengalaman buruk yang pernah kita alami, itu taruh dalam pikiran kita. Tapi hal yang kedua, how to reframe adalah pre-framing. Segala sesuatu akan oke. Ubah pemikiran yang salah. Dan yang ketiga, look for God's goodness di dalam situasi. Lihat kebaikan Tuhan di dalam setiap peristiwa. Saya mau kasih tahu, you cannot control what happens to you, but you can control how you frame it. Masalahmu mungkin berat bagi kamu, tapi ada orang lain yang pernah bisa sama-sama melaluinya bersama-sama dengan engkau. Saya berdoa hari-hari ini, yuk sama-sama kita naik. Saya mau kasih judul naik kelas, tapi kelasnya itu nanti singkatannya jadi lama khotbahnya. Gitu ya. Jadi yuk sama-sama kita naik. Never give up, look up, adjust your filters, identify your toxic thoughts, and know how to reframe. Mari sama-sama kita berdoa. Thank you Lord Jesus. Menyanyikan sebuah pujian kalau boleh sebelum saya ingin berdoa buat Anda semua. Thank you Lord. Tinggikan dirimu, Amen Jesus. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Amen. Mengatasi bumi, Yes. tinggikan dirimu. Amen. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, Yes Lord. tinggikan dirimu. Mengatasi langit, Amen. Thank you Lord. kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan Amen Jesus. mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Saya ingin berdoa buat Anda semua. Tapi sebelumnya yuk sama-sama evaluasi kehidupan kita. Coba identifikasikan 2 atau 3 kebohongan yang selama ini Anda percaya, yang mengatakan bahwa engkau nggak bisa apa-apa. Engkau dibanding keluargamu yang lain, engkau paling jelek, engkau paling hina, engkau nggak bisa menjalin relationship dan lain sebagainya. Coba mulai tuliskan. Dan kita praktek firman Tuhan bahwa kita mulai minta kuasa Tuhan untuk merobohkan segala benteng-benteng yang dibangun, kebohongan yang dibangun bukan oleh diri kita sendiri, oleh keangkuhan manusia. Dan kita mau tundukkan di bawah pikiran Kristus sehingga kita bisa bounce back di dalam kehidupan ini. Kedua, pemikiran apa yang perlu kita rubah saat ini untuk kita reframe. Cara Anda melihat situasi mungkin salah. Engkau melihat keluargamu enggak sempurna. Engkau melihatnya itu sebagai suatu kutukan. Tapi saya percaya ketika kita bisa reframe itu, bahwa ada suatu kesempatan untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Mari sama-sama, kalau Anda bersama-sama dengan keluarga Anda, yuk ambil waktu untuk saling mendoakan. Bapak berdoa Tuhan, untuk pikiran-pikiran yang salah Tuhan, untuk kebohongan demi kebohongan yang pernah kami tangkap Tuhan, yang menghambat kami Tuhan, untuk kami bisa bounce back Tuhan, untuk kami bisa mantul kembali Tuhan. Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau patahkan segala pikiran itu, kami mau tundukkan di dalam pikiran Kristus
terus Bapa. Bapa akan berdoa Tuhan, ajar kami untuk bisa reframe Tuhan setiap situasi Tuhan. Mungkin manusia melihatnya itu Tuhan sebagai kejahatan, tapi Engkau sanggup mengubahnya Tuhan menjadi kebaikan. Bapa akan berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, untuk teman-teman yang sedang mengalami penderitaan, teman-teman yang mengalami masalah yang mereka butuh untuk bounce back, baik secara spiritual. Beberapa dari Anda mengatakan, aku nggak mungkin bisa maju secara spiritual. Aku berulang-ulang mencoba, tapi gagal. Aku berulang-ulang jatuh dalam dosa dan jatuh pada yang sama. It's okay hari ini, let's bounce back di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai pakai perlengkapan senjata Allah sehingga kita bisa mengalahkan tipu daya si iblis yang mencoba untuk menghancurkan setiap impian dari Tuhan, membunuh, membinasakan setiap potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Let's together, kita sama-sama mau naik. Kita mau sama-sama untuk kita memiliki renew our mind sehingga kita memiliki pola pikir yang baru. Thank you Jesus. Terima kasih. Mari sama-sama kita akhiri dengan penyembahan. Thank you Lord Jesus. Amen. Mari sembah Dia. Amen Jesus. Mengatasi Engkau Dia berkuasa atas hidup ini Tuhan. Engkau Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengalahkan Tuhan segala pola pikir kami yang salah, mengalahkan setiap kebohongan yang iblis taruh Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, kami mau bangkit Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Kami mau naik Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kami mau bounce back bersama-sama dengan Engkau. Mari lawan Tuhan. Thank you Lord. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkan segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu. Maka ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sepanjang zaman. Berkat dari Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menjagai, menyertai umat Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you. Happy Sunday. See you in your eye care. Kangen banget ya aku kita bisa jalan-jalan dan main bareng teman-teman. Bener Yos. Tapi jangan lupa kita terus stay safe, stay healthy, dan jangan lupa ikut iCare. Bener banget. Buat teman-teman juga jangan lupa terus follow dan stay up to date with us. See you all! Apabila Anda membutuhkan info mengenai komunitas dan gereja kami, silakan klik link yang tertera di description box. Have a blessed week!